Pemirsa, setelah mengklaim sukses menggelar ajang balap jalanan resmi atau street race di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada 16 Januari 2022 lalu, Polda Metro Jaya berencana untuk memperluas penyelenggaraan dari street race tidak hanya di wilayah DKI Jakarta, tapi juga di wilayah-wilayah sekitarnya, salah satunya di kawasan Tangerang. Nah, saat ini saya berada di Jalan Grand Boulevard BSD City yang kemarin terakhir disurvei oleh Kasat Lantas Polres Tangerang Selatan untuk menjadi opsi lokasi dari penyelenggaraan street race di kawasan Tangerang. Kalau tadi saya menjajal ya rute ini, sebenarnya tidak ada permasalahan berarti dari jalanannya sendiri karena kondisi jalanannya mulus dan bisa dilihat kanan kiri saya ini semuanya masih tanah lapang ya, artinya belum ada sama sekali pembangunan pusat kegiatan masyarakat, sehingga kawasan ini dan juga rute ini memang masih terbilang jarang dilewati oleh masyarakat baik dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dan juga kendaraan berat. Tadi beberapa kami lihat juga ada yang bisa lewat di kawasan ini. Tapi saya ini termasuk yang cukup awam terkait dengan street race. Nah, sekarang kita akan langsung saja tanyakan kepada salah satu rekan saya yang merupakan juga masuk dalam komunitas motor. Kita langsung dijelaskan seperti apa impresi pertama pada saat diajak ke sini. Kira-kira nanti lokasinya ini loh untuk street race di Tangerang. Iya, memang pertama-tama memang terima kasih banyak buat inisiatif dari Bapak Kapolda Metro Jaya yang sudah mau memfasilitasi kita. Apalagi di sini memang tempatnya sangat bagus. Lebar tempatnya bagus, kondisi aspalnya bagus, panjangnya juga begitu bagus. Oke, tapi saya mau hal yang lebih detail. Kalau dari kacamata anak-anak yang biasa balap jalanan begitu ya, kondisinya ini memang ideal, enak begitu untuk street race di kawasan Tangerang ini. Mungkin sambil keliling-keliling atau sambil menjelaskan boleh. Oh ya, jadi memang tempat ini sebelumnya dulu pernah dipakai untuk balap mobil. Dan memang tempatnya bagus banget, dari sisi aspalnya memang udah cukup mulus, dan lokasinya juga tempat kita pengereman dan lebar lembahnya juga udah cukup memadai. Karena memang itu standarnya, jika balapannya itu 402 meter, kita harus menyediakan tempat 800 meter. Dan di tempat ini memang sudah pas 800 meter. Oke, jadi memang sepertinya ini lampu hijau ya kalau dari komunitas. Iya, kalau dari komunitas memang kita udah berharap ini adalah tempatnya. Tapi apa pengalaman paling berkesan mungkin pada saat kemarin ikut gitu? Oh iya. Karena kan ini katanya embel-embel pertama resmi begitu ya? Iya, jadi memang pengalamannya yang cukup berkesan itu, yang biasanya kalau kita balapan di jalan raya itu kita malah dikejar polisi, malah sekarang malah kita diayomi dan difasilitasin oleh Bapak polisinya. Oke, Bang Wahyu sebagai yang naik motor gitu ya, ada ini nggak ada tips-tips atau evaluasi mungkin dari penyelenggaraan yang kemarin di Ancol? Mungkin ini bisa jadi input juga untuk Polda Metro Jaya. Jadi yang kemarin memang sudah sangat sempurna, tapi untuk evaluasinya kalau memang kedepannya untuk para penonton yang mengikuti acara ajang street race ini jangan lupa mematuhi protokol kesehatan, karena memang kemarin ada beberapa kerumunan. Mungkin karena memang bisa. Masyarakat antusias begitu antusias ya. Banget, memang udah banyak banget. Nah, kalau dari kacamata Bang Wahyu, apakah sebenarnya ini memang berkontribusi besar untuk mencapai tujuan itu? Udah pasti. Ini adalah solusi yang sangat pas dan inisiatif yang sangat pas oleh Bapak Kapolda Metro Jaya untuk mengurangi balap liar. Kita balap liar itu karena tidak ada wadah yang disediakan. Sebenarnya menutup jalan raya itu memang udah dari dulu kita lakukan. Makanya Bapak Kapolda Metro Jaya mewadahi sekalian, tidak ada lagi penutupan jalan raya, tidak ada lagi balapan yang tidak memakai atribut seperti helm atau jaket dan sepatu. Oke, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman yang nanti mungkin diselenggarakan di Tangerang dan mau ikut street race. Oh iya, jadi buat teman-teman yang biasanya kebut-kebutan jalan raya, tidak usah lagi balap-balapan. Kita sekarang ini udah difasilitasi oleh Bapak Kapolda Metro Jaya dengan inisiatif menyediakan wadah. Jadi tidak ada lagi balap-balap, kita gabung di sini bersama, kita support full Bapak Kapolda Metro Jaya dengan inisiatif street race Polda Metro. Oke, terima kasih banyak Bang Wahyu siang hari ini sudah mau bergabung untuk Metro TV. Nah, itu dia tadi bagaimana street race dari kacamata anak-anak motor begitu ya, yang sebenarnya kapan pastinya ini akan digelar di Tangerang masih semuanya dibicarakan, masih belum ada tanggal pastinya karena memang masih menunggu feedback begitu ya, atau masukan-masukan baik itu dari Polda Metro Jaya sendiri
dan juga dari komunitas-komunitas yang kemarin diajak survei begitu. Tapi memang harapannya kembali lagi agar nantinya mengurangi balap liar di jalanan yang dapat mengganggu ketertiban umum, dan juga mereka yang memiliki keinginan atau hobi untuk balap jalanan ini bisa melakukannya dengan aman. Dari Tangerang, Banten, Yunia Harsari, Yahdin Syafrizal, Metro TV. Pemirsa, apa sebetulnya alasan dan misi dari diperluasnya ajang street race hingga ke daerah penyangga ibu kota? Dan benarkah Jabodetabek akan terbebas dari aksi balap liar jalanan yang selalu meresahkan masyarakat? Kita tanyakan langsung kepada Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo. Halo, selamat siang Pak Sambodo. Pak, ini konsepnya seperti apa untuk street race ini? Selamat siang, Mbak. Ya, selamat siang Pak. Konsep dari street race ini nanti akan seperti apa, terutama di daerah-daerah penyangga ini? Benarkah akan menekan aksi balap liar yang meresahkan masyarakat ini? Ya, jadi setelah kesuksesan dari event pertama yang kita gelar di Ancol tanggal 16 Januari 2022 dan juga sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya, di mana setiap Polres mencari lintasan yang dapat digunakan sebagai ajang street race, maka kemarin kami melaksanakan survei. Ada 3 lokasi yang kita survei, yaitu yang di BSD yang tadi disebutkan di awal acara ini, kemudian di Vida, perumahan Vida di Bantar Gebang, Bekasi Kota, dan yang terakhir di Meikarta. Hasil survei kami memang ketiga lokasi itu bisa digunakan untuk ajang street race, walaupun tentu dengan kategori jarak yang berbeda. Kalau yang di Bekasi Kota, yang di Vida itu memang kemungkinan nanti main di kelas atau di jarak 201 meter. Karena panjang lintasannya hanya sekitar 500 meter, jadi 200 untuk lomba, kemudian 300 meter untuk pengereman. Untuk yang di Meikarta, itu memang jalannya cukup lebar, tetapi jaraknya hanya 700, jadi kemungkinan nanti kalaupun dipakai ajang street race itu nanti main di kelas 402 atau 402 meter. Nah, sedangkan yang di BSD memang jalannya cukup panjang, itu bisa dipakai untuk jarak 500 meter, bahkan ada kemungkinan juga bisa digunakan baik ini Meikarta maupun di BSD itu karena jalan cukup lebar, itu bisa digunakan tidak hanya untuk ajang street race sepeda motor, tetapi juga kemungkinan bisa kita gunakan untuk street race mobil. Yang selama ini anak-anak komunitas balapan mobil juga sudah menghubungi kami untuk meminta agar diadakan ajang yang serupa dengan komunitas sepeda motor. Nah, mudah-mudahan dengan event yang kita laksanakan secara rutin atau reguler minimal 1 bulan sekali, mudah-mudahan teman-teman anak-anak muda yang biasa selama ini balapan dengan menutup jalan, balapan liar, itu kemudian bisa bergabung dengan kita sehingga mudah-mudahan balapan liar bisa hilang. Dan ini juga terbukti dari pemantauan kita terhadap lokasi-lokasi yang selama ini dijadikan balapan liar. Sudah beberapa minggu ini menjelang dan pasca balapan di Ancol sudah tidak ada lagi yang balapan. Mudah-mudahan hasilnya baik lah, seterusnya kita bisa jalankan secara reguler. Artinya Anda melihat bahwa aktivitas dari street race ini mampu mengakomodir yang tadi, balap liar yang biasa terjadi. Namun kalau kita lihat saat ini berapa persen kalangan atau kelompok yang sudah terakomodir dari street race yang kemarin? Kalau persentase mungkin kita agak sulit menghitungnya ya, tetapi karena komunitas ini kan kalau kita lihat dari media sosial mereka ini kan banyak sekali. Sementara kayak kemarin di Ancol itu hanya 350 peserta karena memang kita batasi karena ini event pertama dan ada dibagi dalam 7 atau 8 kelas gitu. Nah, oleh sebab itu karena banyaknya animo masyarakat, kemungkinan balapan yang berikutnya apakah di BSD atau di Meikarta itu bisa saja kita laksanakan selama 2 hari, hari Sabtu dan Minggu dengan peserta yang jauh lebih banyak dari pagelaran pertama yang kita laksanakan di Ancol. Nah, mudah-mudahan kalau semakin banyak dan tempatnya di mana-mana ada, anak-anak Jakarta main di Ancol, sama di mana nanti kita carikan satu lagi. Anak-anak Tangerang Selatan, Serpong dan sekitarnya mainnya di BSD. Anak-anak Bekasi Kota, Bekasi Kabupaten mainnya di Meikarta dan di Bantar Gebang. Nanti anak-anak Depok mainnya di mana. Nah, mudah-mudahan dengan
banyaknya lintasan-lintasan seperti itu, mereka tidak lagi menutup jalan. Karena pada dasarnya mereka paham kok bahwa menutup jalan itu mengganggu tertiban, membahayakan keselamatan dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan cara ini balapan liar bisa kita kurangi, Mbak. Oke, nah dengan konsep yang ada saat ini Pak, kita lihat memang hanya seperti latihan begitu, tidak ada hadiah yang diperebutkan dan sebagainya. Apakah dinilai ini mampu untuk menarik minat para pembalap ini yang ada di sekitar daerah penyangga? Iya, konsep ini justru memang berasal dari pemikiran para komunitas tersebut. Pak, buat kami nggak penting Pak juara 1, 2, 3, yang penting kami bisa narik dengan aman. Yang satu, yang pertama itu. Yang kedua, dengan tidak ada time limit, rekor waktu, itu mereka juga bisa lebih safety. Karena mereka tidak berusaha untuk mengejar, wah ini rekor sekarang misalnya berapa detik, mereka harus lebih cepat dari itu. Buat mereka mungkin nggak terlalu penting karena memang tidak ada juara 1, 2, 3. Yang penting mereka bisa ngalahin teman di sebelah, begitu selisih semeter 2 meter, udah cukup buat mereka bisa mengurangi kecepatan. Sehingga demikian faktor safety-nya akan lebih meningkat. Dan alhamdulillah kemarin di pagelaran pertama itu zero accident ya, tidak ada apa-apa, pagelaran berjalan tertib. Karena lagi pula kalau ada waktu tentu harus ada jumping start, ada kartu izin start, harus dengan teknologi IT start yang lebih mumpuni misalnya. Nah, dengan format latihan bersama, kemudian yang penting mereka bisa narik. Nah, ini lebih banyak keuntungannya daripada kita memberikan juara 1, 2, 3 gitu. Oke, baik, artinya memang penyelenggaraan ini sudah sesuai dengan aspirasi dari para pengendara motor yang ada. Ya. Pak Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo, terima kasih banyak atas waktunya di Sisi Metropolitan. Kita harapkan ini memang mampu ya menekan angka aksi balap liar di ibu kota dan juga kota penyangga lainnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak. Dan pemirsa, demikian Sisi Metropolitan sore ini. Saya Najla Hilabi pamit undur diri. Sampai jumpa dan sesaat lagi program Metro hari ini akan hadir menjumpai Anda. Tetap bersama kami di Metro TV. Metro TV